Dan ya pemirsa, visual yang Anda lihat saat ini merupakan pantauan terkini dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Kita melihat adanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Gedung Bursa Efek Indonesia. Adapun beberapa pejabat juga yang mendampingi, diantaranya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Fedrika Widyasari, CEO BPI Danantara Rosan Roslani, COO BPI Danantara Doni Oskaria, dan juga Dirut Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rekan kami ada di lapangan bahwa kunjungan ini berlangsung mulai pada pukul 10:27 waktu Indonesia bagian Barat, dan rombongannya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini langsung menuju ke ruangan atas Gedung BEI. Setibanya di lokasi dan lebih lanjut keterangan yang akan disampaikan adalah merupakan hasil daripada tinjauan inspeksi dan penerimaan laporan dari kunjungan ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media. Ini tanpa kita rencanakan pada hari ini malah bisa ketemu dengan teman-teman semua. Kita pada hari ini kedatangan Prof. Sufmi Dasko Ahmad dan juga Pak Rosan BPI Danantara, dan juga Pak Doni Oskaria, dan juga kita didampingi oleh Direktur Bursa. Pada hari ini hadir ke Bursa menyikapi perkembangan terkini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Prof. Dasko beserta Pak Rosan dan juga jajaran Danantara semua. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari. Kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah, dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus hawkish ya. Dan juga ini juga sentimen dari domestik pasca keputusan rebalancing dari MSCI yang teman-teman kemarin juga perhatikan, yang dilakukan MSCI di 12 Mei di waktu Amerika, yaitu 13 Mei waktu sini, dan juga kemudian juga terus terjadi ketika kemarin dibuka kembali bursa setelah libur beberapa hari. Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat, yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI, dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami sampaikan, kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Jadi kita melihat pergerakan indeks kita sudah lebih secara fundamental, dan juga sekarang IHSG pergerakannya juga relatif sejalan dengan indeks MSCI, acuan MSCI, maupun subindeks utama seperti LQ45 dan juga IDX30 dan juga IDX80. Ini mencerminkan price discovery yang lebih fundamental tadi seperti saya sampaikan, di mana pergerakan saham lebih ditopang oleh aspek fundamental dibandingkan oleh sentimen semata. Ya, jadi ini sangat, menurut kami juga sangat baik perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah. Juga berita baiknya adalah bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kita melihat bahwa perspektif investor ya ini juga meningkat ya dalam hal confidence untuk masuk ke market, ditandai dengan peningkatan
7 juta investor retail baru di pasar modal kita, sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran, ya, market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan, dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi dan juga Prof. Sufmi Dasko dan juga Pak Rosan dan Pak Doni yang juga hadir hari ini. Kami juga nanti mohon berkenan untuk memberikan mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan kepada media, yang tentunya untuk disampaikan kepada market kita, pada pelaku pasar kita, terutama untuk investor retail domestik kita. Saya undang mungkin mic-nya, silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.